Di sini kami ya akan mencoba mempraktekkan praktik coaching. Pada kesempatan kali ini untuk praktek coaching kali ini yang akan menjadi coaching saya Hima Kismalia dari SD Negeri 2 Grandon, calon guru penggerak angkatan 7. Dan coachingnya saya Subagio Nugroho dari SMP Negeri 1 Talun, CGT angkatan 7, Kabupaten Cirebon. Nah, ini adalah yang akan memerankan coach juga coaching. Perlu di ini dulu ya, sebelum ibu sama bapak mempraktikkan coaching, tentu yang harus tahu dulu di sini ada yang pertama adalah jangan lupa untuk mengucapkan salam ya. Kemudian setelah itu bagaimana perasaan, kemudian tanyakan dulu ya seperti apa, dan jangan lupa di sini ibu bapak juga harus menggunakan alur kata di mana nanti coaching terjadi secara mengalir bagi kalian aja ya. Dalam alur cerita ini perlu diperhatikan dari tujuan umumnya, kemudian apa sih definisi dari tujuan pertemuan ini, dan ukuran keberhasilan apa yang ingin didapatkan oleh coaching ya. Dan tentunya setelah selesai ya coaching, jangan lupa ya coach harus bisa memberikan apresiasi sehingga apa yang dipaparkan pada 3 kompetensi yang harus ada, jadi harus ada kemitraannya, kemudian harus terjadi kreatif ya, kemudian juga memunculkan tanggung jawab sehingga nanti potensi dari coaching akan terungkap. Sudah siap? Siap. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak Jojo ya. Perkenalkan saya Hima Kismalia dari SD Negeri 2 Grandon akan mengcoaching Bapak Subagio dari SMP Negeri 1 Talun. Bapak selamat pagi, sudah hadir di ruangan BP ini. Mohon izin Bapak, ada apa yang akan disampaikan? Tujuan kita coaching ini bagaimana? Iya boleh Pak, selamat pagi. Ya. Selamat. Baik Pak, bagaimana hari ini Pak? Sudah ada perkembangan apa yang Bapak rasakan sekarang? Kalau perkembangan banyak. Karena saya ada salah satu masalahnya. Saya sengaja datang ke ibu, datang pagi-pagi sekali nih, mengganggu. Kebetulan tadi saya habis sarapan juga, saya mengganggu aktivitas ibu. Sebenarnya saya dari sudah hampir 1 bulan yang lalu saya ada kegelisahan dan kebingungan. Kegelisahan apa yang Bapak rasakan? Kira-kira dari percakapan coaching kita ini apa yang akan didapatkan? Semoga nanti apa yang perasaan Bapak itu terjawab dan terpisahkan. Kegelisahan saya dan kebingungan saya terutama dalam masalah anak-anak kita. Kenapa Pak? Posisi anak-anak ini sedang dalam kondisi apa Pak? Anak-anak kita sebenarnya dalam kondisi sudah banyak beberapa kejadian, beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi, baik itu dari siswa kelas 7, siswa kelas 8 maupun kelas 9. Itu mereka rata-rata mengalami pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran tata tertib sekolah, mulai dari atribut tidak tertib, mulai dari sudah meninggalkan budaya-budaya yang menjadi kebiasaan di sekolah ini. Nah, Bapak tadi Bapak sampaikan beberapa kasus. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Sudah ada peningkatan apa yang Bapak lakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut? Sebenarnya sudah ada, saya sudah melakukan 2 hal. Yang pertama saya lakukan adalah secara preventif, yang kedua adalah secara represif. Preventifnya itu dalam bentuk apa saja, Pak? Kalau yang sudah saya lakukan preventif itu seperti saya untuk melakukan hal-hal seperti pencegahan. Kalau yang represif itu saya memberikan punishment atau sanksi, tapi karena sekarang sudah memasuki proses belajar Pancasila, makanya kita harus menggunakan secara represif dengan segitiga restitusi. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi, apakah siapa saja yang dilibatkan dalam proses segitiga restitusi? Sebenarnya kegiatan-kegiatan dan program ini sudah ada, sudah
direncanakan oleh sekolah. Baik. Ada beberapa elemen-elemen dan komunitas-komunitas yang memang sudah sepakat dan meyakini sebuah program untuk yang namanya budaya sekolah. Nah, dalam penerapan budaya sekolah dan segitiga restitusi itu ada kendala apa saja Pak selain dari anaknya? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang lebih global gitu, mungkin acara di aula atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Kalau namanya kendala sih mungkin sepertinya ada, Pak. Kalau namanya kendala. Nah, kendalanya tadi apa saja contohnya Pak? Ya. Kendalanya rata-rata itu dari kebiasaan anak. Oke. Nah, kebiasaan anaknya seperti belum nurut ya Pak ya? Nah, itu bagaimana Pak? Kebiasaan anak yang memang karena memang dasarnya rata-rata memang anak-anak. Jadi kita harus memahami karena anak-anak itu satu rata-rata mereka masih ingin bermain, masih bebas. Dan kedua mereka belum memahami apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dibuat dan apa yang sudah ada dalam peraturan. Nah, kemudian apa yang Bapak rasakan gitu ketika melihat kondisi anak-anak seperti itu? Jika atau mungkin ada rencana aksi yang akan Bapak canangkan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, komunitas yang ada di sekolah? Kalau yang saya rasakan sih mungkin kecewa. Kalau yang saya rasakan mungkin kecewa, saya sangat kecewa. Kecewa karena memang saya merasa mungkin selama ini mungkin saya gagal. Gagal dalam pembelajaran, gagal dalam mendidik. Karena kita sebagai guru itu mempunyai dua fungsi. Satu sebagai mengajar, dan kedua sebagai pendidik. Kalau mengajar kita untuk mengarah kepada siswa untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan, serta kalau yang mendidik yang kedua mendidik yaitu ke arah sikap karakter. Nah yang kedua ini yang saya mengalami suatu kegagalan. Nah, kalau Bapak merasa gagal, apakah ada yang mendukung dari pihak luar, misalnya contohnya mungkin melibatkan BP ya, konseling, konselor atau psikolog, atau mungkin ada dari pihak ketiga ada yang membantu Bapak supaya Bapak itu merasa lebih lega gitu, supaya tidak terbebani dengan kasus-kasus remaja di SMP Bapak? Sebenarnya kalau yang sudah membantu Pak ada, Ya. yang membantu selama ini ada. Tapi cuma ada beberapa hambatan yang memang ada beberapa rekan kita, rekan guru yang memang menganggap bahwa apa yang sudah saya lakukan itu memang belum maksimal. Makanya saya bingungnya saya bagaimana ya untuk sama-sama mengajak yang lain. Ini harus sharing kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Bapak kalau misalnya ini bagaimana ukuran misalnya nih kalau misalkan Bapak mengadakan kegiatan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan jika memang sudah berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat, dengan pihak ketiga dan lain sebagainya dalam mendisiplinkan siswa yang menurut Bapak itu kenakalan remaja? Kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan jika semua itu sudah dikondisikan dengan baik seperti itu? Yang sudah ada, kita memiliki program. Sekolah kita punya program, sekolah kita punya kegiatan, dan kegiatan tersebut baru kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, dalam pembiasaan, dalam kegiatan di sekolah sehari-hari. Cuma kalau ukurnya sebagai kesuksesan adalah anak sudah mulai belajar tertib itu minimal sudah pembiasaan yang positif sudah mulai muncul. Ukurannya jadi anak sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ya Pak ya. Masya Allah, semoga dilancarkan. Nah, baik Bapak, kemudian kira-kira tanggung jawab apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin Bapak sekarang di posisinya selaku apa? Guru apa di sini Pak di SMP ini? Saya guru PKN. Guru PKN. Sebagai guru PKN ini tanggung jawab sebagai guru PKN dalam SMP Negeri Tahun itu contohnya seperti apa saja Bapak? Tanggung jawab sebagai guru PKN. Tanggung jawab sebagai guru PKN salah satunya dalam pun banyak, tapi salah satunya kita mengimplementasikan sesuatu hal yang berhubungan dengan Pancasila dalam kegiatan sehari-hari terutama di sekolah, baik itu perilaku, karakter maupun kebiasaan. Terus bentuknya seperti mungkin upacara atau apa lagi Pak selain bentuknya bisa seperti upacara bendera, mengikuti upacara bendera dengan hikmah, dan rata-rata yang saya lihat sekarang dari kebiasaan upacara saja, upacara masih pembina memberikan arahan bimbingannya, tetapi murid-muridnya masih pada ngobrol, masih ada beberapa
masih sering malah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib dengan kurang baik. Itu makanya tanggung jawab saya terutama sebagai guru PKN, karena itu adalah salah satu implementasi perilaku Pancasila. Baik Bapak, terima kasih atas obrolan coaching kita sekarang. Boleh Bapak simpulkan sedikit tindak lanjut apa gitu ya yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya mengkoordinasi rekan sejawat, stakeholder, kemudian siswa, OSIS dan lain sebagainya. Mungkin singkat saja Bapak, silakan bagaimana tindak lanjut yang simpel dan terarah supaya penyelesaian kasus ini teratasi. Tindak lanjut mungkin rencana saya sebenarnya ingin mendirikan atau saya mengumpulkan rekan sejawat semua elemen-elemen yang ada di sekolah, Bu. Baik itu dari stakeholder, kepala sekolah, rekan guru, PTK, dan elemen-elemen orang tua untuk membentuk satu komunitas dan kita merubah dulu visi dan misi sekolah kami, baru kemudian diimplikasikan masuk ke dalam suatu program yang sudah disepakati. Artinya kalau kita sudah melakukan sesuatu yang disepakati, artinya itu sudah mempunyai keyakinan yang akan bisa dilakukan oleh semua warga sekolah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak canangkan, tindak lanjut dan rencana aksi yang akan dilakukan nanti ke depannya berjalan lancar. Mudah-mudahan stakeholder yang ada di SMP Bapak berguyup rereongan, barengan, berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak terwujud, dan mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bapak coaching kita. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan saya doakan kegiatan berikutnya lancar. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, sip. Bagus sekali ya ini Bu Rima sudah mulai menghayati posisi sebagai coach ya, sehingga coach ini di sini Pak Jojo coach jadi terbuka apa keinginannya. Jadi kalau saya nilai di sini Bu Rima sudah mulai sesuai dengan alur Tirta ya, sudah ngalir begitu aja, dan Pak Jojo juga puas ya. Sudah seneng ya, udah ini. Jadi dilatih terus Bu Rima, tetap semangat ya, supaya nanti Bu Rima bisa menjadi coach yang lebih oke lagi, sehingga nanti Bu Rima bisa menerapkan pada anak didik juga kepada rekan sejawat. Terima kasih. Mungkin itu aja, terima kasih ya. Ini penampilan dari Bu Rima sebagai coach dan Pak Jojo sebagai coach. Saya sendiri sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Kismalia dari SD Negeri 2 Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama coach saya, yaitu Bapak Subagio dari SMP Negeri 1 Talun dan Ibu Nenden sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bapak sudah siap untuk melakukan coaching kali ini, Bapak? Insya Allah siap. Bismillah. Nah, bagaimana perasaannya Bapak dalam nanti akan melaksanakan proses coaching ini? Rasanya saya harus fokus, saya senang, bahagia. Baik, sudah siap Bapak akan melakukan coaching bersama Ibu Nenden? Siap. Baik, nanti akan harus ada terdiri dari 3 coach ya, tiga keterampilan dalam menghadirkan coachingnya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian jangan lupa alur tanya ya Pak ya. Enggak. Sudah siap Ibu Nenden sebagai coachingnya? Enggak. Selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Jojo. Iya. Ada apa Pak? Siap-siap. Ini Pak Jojo, saya mau ganggu Pak Jojo nih. Saya tuh saya tuh ada rasa gimana gitu loh Pak Jojo. Saya kan
sekarang tuh berdinas di SD 1 di Gunung ya Pak Jojo ya. Nah, waktu pertama saya datang memang saya mendapat amanah dari ibu kepala sekolah itu supaya saya tuh mengukir prestasi di SD, dan alhamdulillah Pak Jojo waktu itu saya anak-anak yang dilatih oleh saya itu bisa meraih juara tingkat kecamatan. Walaupun di kabupaten waktu itu hanya masuk peringkat harapan 1 Pak Jojo. Terus di event berikutnya saya tuh melatih lagi Pak Jo. Dia orang Jawa, tapi saya dikasih kepercayaan sama ibu kepala sekolah untuk melatih di antara Wali Sunda, dan alhamdulillah dapat juara 1 tingkat kabupaten. Nah, cuma sekarang tuh masalahnya sekarang kan saya mengajar di kelas atas, sehingga kan anak-anak yang akan lomba itu kan biasanya kelas Calistung 1, 2, 3 Pak Jo, kemudian MIPA 4, 5, 6. Nah sementara posisi saya kan sebagai guru kelas 6, yang menjadi galau saya pengen kira-kira gimana gitu loh Pak, anak tuh tetap berprestasi. Karena jujur aja saya saat ini karena saya ngajar kelas 6 untuk membagi waktunya itu sulit. Sementara saya pengen anak-anak di SD 1 Gunung itu tetap punya prestasi. Itu Pak yang saya bikin bingung, saya galau gitu gimana. Ya Bu, ini Bu, cuma satu hal yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Satu hal itu adalah saya ingin menanyakan. Yang pertama, perasaan Ibu mengajar di sekolah Ibu, apa yang Ibu rasakan? Apakah Ibu nyaman dengan kondisinya, kondisi sekolah, lingkungan sekolah, situasi sekolah? Apakah Ibu merasa nyaman dengan hal tersebut? Saya enak Pak, saya nyaman, saya betah di situ, saya deket sama anak-anak, saya dengan teman rekan sejawat juga, alhamdulillah saya ada ya baik-baik Pak di sini, enak, saya betah di sana. Kalau hubungan dengan anak baik? Baik Pak. Pembelajaran di kelas seperti biasa baik? Baik. Lancar? Alhamdulillah lancar. Tertib? Nurut-nurut Pak. Oh iya. Terus mungkin pernah ada kejadian tidak Pak? Apa namanya kejadian sekolah Ibu ingin mengikuti suatu lomba? Ya. Apa yang sudah Ibu dedikasikan dan berikan seperti apa? Hal yang pertama untuk menyiapkan. Kalau saya itu biasanya ya Pak, kalau saya dikasih tugas saya biasanya akan memasuki ke setiap kelas Pak. Misalnya untuk lomba pesan diri, saya biasanya akan melihat, yang pertama saya lihat anak itu performanya dulu Pak. Karena saya punya prinsip kalau orang mau lomba itu yang pertama anak itu harus memiliki mental yang kuat, performanya bagus. Nah biasanya saya akan mengambil beberapa orang anak, kemudian saya semacam ada seleksi gitu Pak. Jadi mereka itu merasa ada kepercayaan. Itu yang biasa saya lakukan awal-awalnya itu. Jadi nanti begitu mereka itu udah diseleksi dengan oleh kita, oleh saya tuh semangatnya kelihatan. Nah, baru di situ saya akan memberikan masing-masing anak ya, oh anak ini cocoknya ikut lomba ini gitu kan Pak. Kalau lomba kayak pesan diri kan macam-macam Pak, ada puisi, ada pidato, kalau pesan diri bahasa Sunda tentunya diantara, kemudian dongeng seperti itu. Jadi saya biasanya datang ke kelas, lalu saya akan mengambil beberapa anak yang menurut ini baru penglihatan saya Pak, menurut saya nih anak punya kemampuan nih. Nah baru setelah itu saya seleksi anak, baru setelah ada seleksi saya biasanya akan melatih anak itu. Tapi itu pun tidak langsung satu anak satu lomba, biasanya dalam satu lomba saya akan menyeleksi minimal 2 anak dalam satu lomba, itu biasanya begitu. Jadi saya ada penyaringan dulu. Mungkin seperti itu sudah baik Bu. Cuma yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu, bagaimana sistem seleksinya itu Bu? Apakah Ibu memilih si anak ini atas keinginan anak ingin mengajukan diri, Bu saya ikut lomba saja, Bu saya mau ikut lomba, atau memang ada keinginan Ibu yang menunjuk, udah kamu aja si A, si B, atau Ibu random memilih untuk yang misalkan tadi Ibu bicarakan masalah pasang diri, apakah dipilih yang cantik dan yang ganteng, apakah dipilih yang mempunyai pengetahuan
dan fisik yang mumpuni atau seperti apa Bu? Biasa. Kalau saya jujur aja ya Pak Jojo, karena saya tuh punya jiwa seni saya kan lumayan gimana ya Pak Jojo. Saya seneng banget ya sama seni. Jadi kalau untuk ukuran saya pertama saya lihat itu anak mau nggak gitu. Nah kalau anak udah mau, biasanya kan gampang tuh nyatanya Pak Jojo. Kalau anak udah bilang mau, baru deh kalau yang maunya ada banyak, saya pilih yang cakep, yang ganteng gitu Pak Jo. Berarti secara fisik Bu? Setelah mereka ada keinginan sendiri, baru secara fisik. Nah nanti setelah fisik kan kita diseleksi secara ini apa? Biasanya anak, ya alhamdulillah selama ini anak kalau siapa yang mau ikut lomba ngacung semua Pak, jadi kita kan bingung. Ya proses seleksi itu sudah bagus sebenarnya Bu. Sudah bagus, sudah sesuai. Iya. Sudah sesuai, tinggal apa namanya lebih ditingkatkan lagi aja kompetensinya, ibunya lebih tertarik untuk melatihnya, karena memang pada dasarnya memang anak ya, memang anak itu kalau sudah ada keinginan mereka akan oke, kita tinggal menggiringkan saja ke arah mana, sudah seperti itu. Terus ada lagi hal yang membuat ibu bertanya kenapa seorang anak ini prestasinya apa, ada kendala-kendala hambatan untuk meraih prestasi tersebut. Biasa yang ibu tahu. Kalau kendala saya tuh Pak, dukungan dari kan ya Pak. Kalau untuk masalah lomba, mungkin kadang saya bekerja sendiri Pak selama ini. Jadi saya pengen saya nih ada kerjasama bareng-bareng sama teman-teman. Terus mungkin kalau saya sih, saya pengen setelah anak diseleksi nanti ada jadwal latihan yang penuh, sehingga untuk dapet juara itu kan dari latihan anak itu. Terus saya juga pengen ada dukungan gitu dari, misalnya karena posisi saya ngajar di kelas atas ya Pak ya, kalau saya ngambil anak kelas 4 berarti kan dia mau tidak mau saya harus bekerja sama dengan guru kelas 4. Itu sudah baik Bu, menurut saya itu sudah baik juga. Ya menurut saya itu sudah baik juga, tinggal bagaimana cara kita untuk meningkatkannya. Sekarang apa yang sudah ibu lakukan? Rencana saya Pak ya? Rencana saya ingin, yang pertama nih Pak, saya ingin mengajak teman-teman, boleh dikata membentuk komunitas praktisi gitu ya Pak ya, yang secara yang kecil-kecilan aja Pak, misalnya yang mau, yang punya keinginan sama dengan saya untuk memajukan anak biar dapat juara. Pertama itu, nanti kalau sudah terbentuk itu, saya ingin mengajak teman saya untuk bareng-bareng, jadi nanti supaya ringan. Mangga ibu di kelas berapa nyari anak, saya nyari. Lalu yang ketiga, setelah ada penyaringan, saya ingin dilakukan seleksi pada anak itu tertarik di bidang lomba apa ya. Tentunya kan setelah penyaringan itu kita udah memilih ya Pak karakter anak seperti apa yang sesuai keinginan kita gitu. Lalu yang ketiga, setelah anak memilih apa yang mau dia ikuti, baru saya akan bagi tugas, sehingga saya tidak kerja sendiri lagi Pak. Jadi saya akan membagi tugas dengan teman-teman ya Pak ya, dengan teman-teman. Oh silakan ini melatih ini melatih. Jadi seperti itu kegiatan yang ingin saya lakukan. Nah itu sudah baik sebenarnya. Gitu ya Pak. Ibu aplikasikan saja dalam hati. Ibu bisa aplikasikan di sekolah. Ibu melakukan membentuk komunitas praktisi dengan semua elemen yang ada di sekolah. Ibu bisa sama-sama untuk melatih, membina, membimbing, lebih meningkatkan lagi prestasi anak di sekolah. Iya Pak, gitu ya. Jadi tadi saya udah bisa ya Pak kalau misalnya anak oleh saya udah benar ya Pak ya. Sebenarnya sudah cuma mungkin ibu harus lebih ditingkatkan kembali. Mungkin selama ini berpikiran saya melakukan sendiri, tidak ada bantuan orang lain, belum ya. Dan sekarang mudah-mudahan kedepannya ada keinginan untuk yang lain pun sama-sama dengan ibu untuk berlatih, untuk belajar, untuk sama-sama meningkatkan prestasi anak.
itu apa ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Pak, makasih banyak loh Pak. Ini saya rasanya enak banget udah bisa ngobrol sama Pak Jojo nih. Jadi saya akhirnya terbuka, jadi saya merasa nyaman sekali udah ngobrol sama Pak Jojo. Jadi saya akhirnya ketemu juga ya Pak ya. Berarti saya insya Allah lah Pak, saya pengen mulai merencanakan aksi saya untuk dapat meningkatkan prestasi anak-anak di SD saya. Amin, semoga bisa lebih meningkatkan lagi prestasinya. Tadi juga saking kita seriusnya Bu, sampai saya lupa menyediakan minum. Oh nggak apa-apa Pak, Ibu makasih. barangkali mau minum apa mau makan? Ya nanti nggak apa-apa Pak, makasih banyak. Saya udah enak banget ini Pak, udah plong. Makasih sekali Bapak udah membantu saya sehingga saya udah nggak galau lagi gitu Iya. Pak. Oh iya Pak, mungkin saya nggak bisa lama ini Pak. Saya kebetulan karena mau ada perlu ya Pak. Terima kasih sekali Iya, Pak Jojo udah memberikan waktu buat saya. Semoga minta doanya ya Pak ya, Ya, biar sama-sama, saya bisa semoga. melaksanakan aksi saya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ibu terima kasih Pak Jojo dan Bu Nenden. Saya evaluasi sedikit ya Ibu. Tujuan dari coaching ini apa Pak? Boleh saya ketahui? Tujuan adalah satu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan, Ya. pertama dari coaching, Ya. untuk bisa dari dalam diri sendiri menyelesaikan diri sendiri secara mandiri Oke, baik. dengan memiliki kompetensi sendiri mandiri untuk menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Dan alhamdulillah ya Ibu Nenden sebagai coaching menyampaikan dengan leluasa ya Bu ya. Iya. Sudah terbuka dengan coachingnya, jadi Enak, jadi santai, santai gitu. betul, Masya Allah. Jadi tidak coaching yang terlalu menggurui ya, mendikte, menjudgment ya. Ternyata Ibu sudah bisa mengungkapkan dari hati yang paling dalam. Jadi semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada coach itu bisa menjadi evaluasi dan menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Tadi subhanallah ya Ibu, alur ceritanya sudah bagus ya, ada semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian 3 kompetensi dari coachingnya sudah dijalankan dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti menjadi solusi terbaik ketika ada sesuatu masalah dapat terselesaikan dengan baik, dan dalam proses coaching ini menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolahnya masing-masing. Amin. Mungkin itu saja dari kelompok kami ya, dari percakapan yang kedua. Saya selaku observer dan kemudian coach. Saya coach. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan praktek coaching mengenai supervisi akademik. Kami hasil Iis Kartis, Ibu Iis Kartis, dan PP Ibu Nur Fitri Agustin. Saya sebagai observer Subagio Nugroho dari SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon. Sebelah saya Coach Nenden Cicayuningsih dari SDN 1 Gegunung. Saya Rima Kismalia dari SD Negeri 2 Krandon, Kecamatan Talun. Baiklah, sekarang apakah sudah siap? Kita akan melakukan sebuah praktek mengenai coaching. Insya Allah Pak. Kalau boleh tahu, temanya adalah Kegiatan bulan puasa Pak, Ramadan. ya bulan puasa Ramadan sedang kita mendekati seperti ini ya. Betul. Sebelum itu, yang pertama nanti harus diperhatikan adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan rasa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot antara coach dan coaching. Yang keempat, menggunakan strategi tirta. Bisa dimulai dari sekarang? Ya, bisa Pak. Mangga. Dimulai. Yang mulai yang kelima ya. Sekarang saya mau jadi coach. Boleh. Duduknya yang enak. Boleh. Enggak. Ya, assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu, hari ini bahagia bisa bertemu dengan Alhamdulillah. Ibu.
sering pendapat dengan ibu. Saya banyak keluhan ibu, banyak pengen curhat sama ibu hari ini. Apa nih yang mau Bu Rima refleksikan sama saya? Wah banyak bu. Kebetulan ibu beberapa hari ini, mungkin beberapa hari ke depan itu bulan puasa nih bu. Jadi tuh saya tuh ingin curhat tentang kegiatan Ramadan ibu, banyak yang ingin didiskusikan dengan ibu. Jadi saya pengen ada kegiatan-kegiatan yang seru nih bu bulan Ramadan sekarang, insya Allah. Jadi ceritanya nih Bu Rima itu lagi punya rencana ya? Iya, pengen menyemarakan kegiatan Ramadan supaya anak-anak itu timbul rasa ketuhanannya dan menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah itu bu. Jadi rencana kedepannya mungkin saya ingin berdiskusi dengan ibu tentang kegiatan Ramadan ibu. Berarti di sini ceritanya Bu Rina ingin merencanakan satu kegiatan Ramadan. Betul. Yang kalau saya dengar tadi pengen kegiatan Ramadan itu diisi dengan hal-hal yang lebih positif lagi, Betul, begitu? ibu betul. Jadi saya berharap anak-anak tumbuh rasa keimanannya, ketakwaannya, sehingga nanti kegiatan Ramadan itu tidak hanya datang ke sekolah, selesai puasa pulang gitu, mungkin seperti itu. Jadi saya ingin mendiskusikan beberapa kegiatan Ramadan ibu supaya itu terisi ruhnya anak-anak seperti itu ibu. Tapi saya menemukan beberapa kendala ini ibu. Saya ingin saya ingin bantuannya ibu untuk sering bersama-sama supaya kegiatan Ramadan ini menjadi terarah, terukur dan terlaksana dengan baik seperti itu ibu. Wah, bagus tuh Bu Rima. Terus kira-kira nih rencana Bu Rima sendiri untuk kegiatan Ramadan yang kata Bu Rima ingin supaya anak dari segi keimanannya lebih meningkat, supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih positif di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira rencana dari Bu Rima sendiri bagaimana? Rencananya nih Bu, yang pertama adalah saya itu untuk ke siswa dulu ya Bu, itu sebenarnya banyak harapan dan kegiatan selama mengisi Ramadan itu. Yang pertama untuk siswanya dulu ini Bu ya, mohon bimbingannya Bu ya, mohon koreksinya dan lain sebagainya. Saya pertama untuk ke siswanya, saya ingin menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai kegiatan Ramadan itu dengan isi dengan yang baik. Seperti contohnya pesantren kilat Ibu. Kemudian di dalam pesantren kilat itu, saya ingin anak-anak mengikuti kegiatan rangkaian kilat itu dengan baik. Contohnya mungkin seperti yang mungkin sholat duha bersama-sama di masjid atau di musola gitu ya Bu. Kemudian keduanya mungkin selanjutnya anak-anak akan melaksanakan praktek sholat, praktek kemudian wudhu, tata cara wudhu yang baik itu sesuai tuntunan sunnah ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga saya ingin anak-anak mendapatkan materi tentang keislaman itu Bu. Jadi bagus ya Bu seperti itu kalau misalkan kegiatan seperti itu. Mudah-mudahan sih saya tuh rencananya itu ya Bu ya, kegiatan pesantren kilatnya diisi dengan positif, kegiatan positif. Itu untuk siswa ya Bu ya. Nah kalau untuk gurunya saya tuh ingin anak guru-guru itu juga terisi ruhiyahnya. Jadi guru-gurunya itu terisi tidak hanya berani menyampaikan ya Bu ya kepada anak-anak, jadi gurunya juga mendapatkan asupan ruhiyah tuh Bu. Saya pengen anak guru-guru juga ada targetan menghafal Al-Quran, menghafal surat pendek, kemudian ada targetan menghafal Al-Quran. Kemudian saya ingin berharap guru-gurunya juga ngaji lah supaya ketika bisa menyampaikan kepada siswa, gurunya juga terisi nih ruhiyahnya. Jadi saya berharap seperti itu. Menurut Ibu apakah baik nggak ya Bu terlalu kegiatan itu merasa terkendala? Kegiatan itu kira-kira kalau misalkan saya melaksanakan kegiatan itu, apakah problem saya itu kira-kira waktunya cukup tidak, terus anggaran dana dan lain sebagainya. Nah itu saya yang sekarang lagi pikirkan Ibu. Itu kalau menurut saya nih Bu Rima, rencana Bu Rima mantap, bagus banget Bu Rima. Jadi kalau saya lihat nih Bu Rima tadi bilang bahwa Bu Rima ingin di kegiatan Ramadan ini siswa ya lebih cinta terhadap Allah ya, karena memang kewajiban kita Bu Rima sebagai Ramadan itu ya, tidak cuma Ramadan saja ya Bu Rima ya, kita sebagai guru harus bisa menggiring anak kita untuk lebih menjadi anak yang soleh-solehah supaya karakter mereka itu nampak. Apalagi pemerintah ingin para lulusan itu anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi itu hebat banget. Terus tadi juga Bu Rima bilang katanya ingin di saat bulan Ramadan adanya pesantren kilat ya, di
dalam pesantren kilat Bu Rima mengharapkan anak-anak bisa melaksanakan sholat duha, lebih dimantapkan bagaimana cara berwudu, karena kalau kita perhatikan ya Bu Rima ya, anak kalau wudu cuma begini aja ya. Betul. Jadi padahal yang namanya wudu itu kan ada beberapa bagian di mana pada saat mencuci tangan tidak asal seperti ini ya Bu Rima, mungkin sela-selanya wudu mereka akan diajarin bagus sekali itu ya. Kemudian mudah-mudahan lancar ya. jadi rencana buat siswa Bu Rima sudah ada, udah mantap banget nih rencananya nih. Untuk guru juga Bu Rima ingin mengajak ya sebagai rekan ya, pengen mengajak mereka untuk lebih meningkatkan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Sebentar lagi loh Bu Rima, semoga kita disehatkan panjang umur ya Bu Rima ya. Kemudian Bu Rima juga berharap guru-gurunya meningkatkan tidak hanya puasa makan minum saja, tapi lebih dikuatkan dengan sama-sama bertadarus. Dan tadi niatan Bu Rima ingin mengajak guru-guru jangan kalah sama murid berarti ya. Jangan kalah sama muridnya. Guru juga berarti harus anak menghafalkan hafalan surat pendek, guru juga harus bisa. Mantap banget itu, saya senang sekali Bu Rima. Nah, dari apa yang Bu Rima tadi bilang, tujuan dari Bu Rima di kegiatan Ramadan ini ingin meningkatkan bagaimana kecintaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau terhadap Allahnya. Guru-guru juga ditekankan untuk lebih meningkatkan ibadahnya, karena sebagai contoh. Jadi kira-kira nih rencana Bu Rima sendiri apa nih supaya kegiatan keinginan Bu Rima tuh bisa tercapai dengan wow gitu loh. Mungkin nih Bu ya, rencana kedepannya saya tuh ingin mengajak kolaborasi dengan ustadz yang sekitar desa tempat saya mengajar ini Bu ya. Saya pengen melibatkan komite sekolah, kemudian ustadz yang ada di situ, perangkat desa gitu ya Bu ya, kemudian stakeholder yang ada di UPT ya Bu ya. Mudah-mudahan sih terrealisasi, dan saya ingin melibatkan wali murid nih Bu. Kebetulan kan kalau kegiatan Ramadan itu tidak ini ya Bu ya, tidak sedikit dananya gitu ya. Jadi saya tuh ingin anak-anak tuh mumpung nih bulan Ramadan, jadi saya tuh ingin membuka kesempatan berdonasi, mudah-mudahan nanti bisa mengundang anak yatim, kemudian nanti jadi kegiatan berinfak bersama untuk kegiatan Ramadan seperti itu. Mungkin ada donasi wali murid yang akan menyumbang kegiatan tersebut gitu ya Bu. Mungkin nanti diisi dari kan kegiatannya pesantren kilat itu saya ada ini loh Bu, saya tuh rencananya pengen bikin buka puasa bersama anak-anak gitu dengan anak yatim gitu Bu. Kalau menurut saya mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik, kayaknya seru Bu ya. Jadi tidak hanya di sekitar sekitar yang di sekitar sekolahnya ada yang nggak mampu, yatim piatu tuh bisa terciprat lah Bu ya, jadi merasakan jadi rasa sosialnya tinggi betul gitu ya. Gitu, jadi rasa bertahannya itu tidak hanya untuk sekolah sendiri. Rencananya insya Allah mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Masya Allah, saya senang sekali ini Bu Rima, Masya Allah ya. Jadi tadi ternyata rencana dari Bu Rima itu bagus banget. Jadi Bu Rima supaya kegiatan di bulan Ramadan ini sesuai dengan harapan Bu Rima punya rencana akan mengajak jajaran intinya komite sekolah dilibatkan, orang tua dilibatkan, karena di sini tentu akan sedikitnya ya jadi soal biaya gitu ya. Mudah-mudahan ajang berdonasi ketika iya, bulan puasa. Memang kesempatan juga Bu Rima, insya Allah semoga saja nih apa yang diharapkan Bu Rima ini tercapai ya, karena memang untuk melakukan sesuatu hal yang baik biasanya maju mundur gitu loh Bu Rima. Nah, tapi cara rencana Bu Rima yang melibatkan berkolaborasi dengan dengan rekan sejawat, dengan komite, nah itu semoga nanti Bu Rima bisa tercapai. Jadi oke banget, bagus banget nih. Mudah-mudahan doanya ya Bu ya, mudah-mudahan tercapai. Nah, cuman begini Bu Rima juga bagus banget nih ya planning ke depannya. Kira-kira kan kita butuh persiapan ya Bu Rima ya. Iya ini Bu, kita butuh persiapan. Bu Rima ingin mengajak berkolaborasi karena ini hitungannya hari loh Bu Rima. Masya Allah. Ini makanya saya lagi seneng banget Bu Rima masih muda, keinginan untuk meningkatkan ibadahnya sangat tinggi sekali. Masya Allah. Jadi kira-kira nih kapan nih rencana itu untuk mengajak orang tua
ketua komite supaya bisa berkolaborasi Iya. sehingga kegiatan bulan Ramadan yang ingin mengajak murid untuk lebih mencintai Allahnya, mengajak rekan sejawat untuk lebih meningkatkan ibadah, karena sedekah juga di sini termasuk ibadah. Kira-kira kapan tuh Bu Rima akan mulai mengajak dari teman-teman ini? Karena kan udah deket aja nih masalahnya. Masalahnya udah mepet sekali nih Bu, makanya saya perlu diskusi dengan Ibu. Ya mudah-mudahan ini walaupun waktunya mepet bisa terrealisasi dengan baik. Sebenarnya sudah ada obrolan-obrolan di belakang hari ya Bu ya. Tapi saya dengan ngobrol sama Ibu mudah-mudahan walaupun dalam waktu 3 hari ke depan Ramadan ini ada solusi terbaik. Mungkin yang pertama adalah saya ini Bu, saya mengajak rekan sejawat dulu Bu. Soalnya kalau bekerja sendiri, capek Kapan tuh, sendiri, Bu Rima? ya ini sih enaknya besok ya Bu ya, mungkin di grup dulu nanti malam di WA. Mudah-mudahan ada rapat kecil mungkin lewat Google Meet, kemudian atau mungkin besok saya berdiskusi dengan kepala sekolah gitu ya Bu. Mudah-mudahan ada solusi terbaik karena kan nggak mungkin opini dari saya, mungkin ada pendapat dari rekan sejawat yang mungkin kurang berkenan kan bisa ditampung bersama-sama gitu ya Bu ya. Karena mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah rapat kecil dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah gitu ada titik temu, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan komite sekolah Bu, karena kan kalau sudah dikeluarkan komite sekolah mungkin ada bantuan lain sebagainya mungkin. Nah nanti baru ke siswanya Bu, rencananya seperti itu Bu, mungkin sehari 2 hari ini lah Bu lah, mumpung mendekati Ramadan nih Bu. Mudah-mudahan nanti kan 2 minggu per pembelajaran saat Ramadan itu bisa diisi salah satunya dengan kegiatan pesantren kilat Bu, insya Allah. Masya Allah, Bu Rima. Jadi Bu Rima akan mulai besok, nggak tanggung-tanggung nih. Mepet sih Bu waktunya, jadi saya gimana waktunya? seneng banget nih Bu Rima. Saya seneng banget dengan obrolan kita ini. Ternyata saya juga jadi ikut belajar. Jadi dari obrolan kita nih ya Bu Rima ya, semoga Bu Rima udah merasa saya juga jadi menambah ilmu saya nih. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita kerjakan pada saat Ramadan ini. Dan semoga apa yang Bu Rima harapkan nih, Bu Rima rencanakan yang akan dimulai besok itu dapat terlaksana dengan. Nah, saya jadi nanti jangan lupa ya Bu Rima, kalau udah berjalan kabari saya. Saya mau dengar ceritanya nih hasil dari obrolan ini, pelaksanaannya seperti apa. Jadi saya ingin nanti kalau Bu Rima udah nih cerita-cerita dong sama saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya ini kan masih rencana ya Bu ya, mudah-mudahan tidak ada kendala di pas pelaksanaannya gitu ya. Nah saya mudah-mudahan dengan seperti ini ada rasa tanggung jawabnya kepada sekolah, kepada siswa. Jadi tumbuh kembang anak-anak itu terarah dengan baik sesuai dengan P5 itu loh Bu. Jadi mudah-mudahan P5-nya terintegrasi dengan kegiatan Ramadan. Udah, pokoknya saya minta nanti dikabarin sama Bu Rima kalau udah berjalan, kabarin saya. Nah, gimana nih Bu Rima udah enakan belum nih ngobrol sama saya? Dari diskusi ini mudah-mudahan menghasilkan titik terang dan mudah meringankan saya Bu dengan kelas seperti ini. Jadi udah enak ya. Ya lumayan Bu, tinggal besok nih gimana ya kalau rekan sejawat dengan kemudian Semangat dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di sekolah, mudah-mudahan bisa meringankan nanti kegiatan Ramadan itu tersolusikan dengan baik seperti itu. Udah mantap banget, Bu Rima udah punya rencana yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Saya dari obrolan ini Masya Allah merasa senang juga karena saya dapat pembelajaran yang positif dan mudah-mudahan lancar itu ya. Dan mungkin Bu Rima karena maaf nih ya, Bu Rima Iya. udah enak ya, Iya, ya. makasih banyak loh Ibu waktunya. Saya Mudah-mudahan juga nih bukan nggak mau lama-lama sama Bu Rima, tapi kebetulan saya itu mau ada perlu sama suami. Makasih banyak Ibu atas sharing coaching kali ini. Mudah-mudahan walaupun kita satu UPT gitu ya, mudah-mudahan kita bisa ini ya bisa saling Pokoknya kabar-kabar ya, Bu Rima ya. Mudah-mudahan doanya Ibu ya. Jadi kita calling-callingan via WA atau via. Ya oke Bu Rima. Makasih banyak. Ya sama-sama, saya juga terima kasih sudah dapat ilmu dari Bu Rima. Mangga Bu Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas praktek coaching supervisi atau begitu untuk coaching dan coach. Yang pertama, saya mengapresiasi bahwa semua sudah lancar, semua sudah mengalir, semua sudah baik, semua sudah bahagia, senang. Untuk masalah kehadiran penuh sudah ada, mendengarkan aktif dengan rasa, coach
selalu timbal balik dengan coach. Pertanyaan dari coach pun sudah berbobot. Coach menjawab, mengidentifikasi masalahnya. Yang saya tanyakan kepada coach, Ya. rencana aksinya sudah baik, sangat baik, sehingga nanti bisa dilakukan, dan tanggung jawabnya untuk coach. Untuk coach tanggung jawabnya sudah baik. Semua sudah baik semua. Baiklah, kita sudah selesai mempraktekkan tentang coaching supervisi akademik. Saya Subagio Nugroho dari SMP Negeri 1 Tarung Kabupaten Cirebon. Dan saya Mendian Cicahyuningsi dari SD Negeri 1 Bengkulu. Saya Rimatis Maria dari SD Negeri 2 Krandon. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.